Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ilham Nihe, Hananto Arif Nugroho, Jamila Payuyu, Sri Novierda A.M. Onto, dan Hikmah Muhammad akan menjelaskan materi tentang pengertian grup dan contoh-contoh grup. Perkenalkan, nama saya Hikmah Muhammad. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian grup. Perhatikan persamaan linear berikut ini. 4x ditambah 4 sama dengan 2x ditambah 3. Untuk menyelesaikan persamaan linear tersebut, tahapan yang dilalui adalah untuk menghilangkan 2x pada ruas kanan, maka masing-masing ruas kita tambahkan dengan negatif 2x, sehingga menjadi negatif 2x ditambah 4x ditambah 4 sama dengan negatif 2x ditambah 2x ditambah 3. Nah, negatif 2x ini adalah inverse penjumlahan dari 2x. Kemudian kita sendirikan yang sejenis. Negatif 2x ditambah 4x ditambah 4 sama dengan negatif 2x ditambah 2x ditambah 3. Nah, ini merupakan sifat asosiatif. Kemudian hasilnya menjadi 2x ditambah 4 sama dengan 0 ditambah 3. Nah, 0 ini adalah elemen identitas pada penjumlahan. Kemudian 2x ditambah 4 sama dengan 3. Lanjut, 2x ditambah 4 sama dengan 3. Untuk menghilangkan 4 di ruas kiri, maka masing-masing ruas kita kurangi dengan 4. Sehingga penulisannya menjadi 2x ditambah 4 dikurang 4 sama dengan 3 dikurang 4. Nah, negatif 4 ini adalah inverse penjumlahan dari 4. Sehingga hasilnya menjadi 2x sama dengan negatif 1. Kemudian untuk menghilangkan 2 di depan x, maka masing-masing ruas kita kalikan dengan 1/2, sehingga 1/2 dikali 2x sama dengan 1/2 dikali negatif 1. 1/2 ini adalah inverse perkalian dari 2. Kemudian hasilnya menjadi 1 dikali x sama dengan negatif 1/2. 1 ini adalah elemen identitas pada operasi perkalian. Sehingga hasilnya adalah x sama dengan negatif 1/2. Nah, perhatikan proses penyelesaian persamaan linear tersebut. Ada 3 sifat penting yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan tersebut, yaitu inverse, asosiatif, dan elemen identitas. Ketiga sifat tersebut merupakan syarat perlu dari suatu himpunan yang bersama-sama dengan operasi biner untuk membentuk sebuah grup. Baik, perkenalkan saya Jamila Payuyu, saya akan melanjutkan materi. Untuk grup definisi 3.1, misalkan G suatu himpunan tak kosong, maka G bersama-sama operasi bintang adalah grup, ditulis G, bintang. Jika memenuhi aksioma-aksioma berikut. Untuk biner, operasi bintang merupakan operasi biner di G. Untuk setiap A, B, elemen G, A bintang B, elemen G. Dapat dikatakan G bersifat tertutup di bawah operasi bintang. Untuk asosiatif, untuk setiap A, B, C adalah elemen G, operasi tersebut akan berlaku A bintang B bintang C sama dengan A bintang
B bintang C. Selanjutnya untuk inverse, untuk setiap A adalah elemen G, ada B elemen G, sedemikian sehingga A bintang B sama dengan B bintang A sama dengan E, B adalah inverse dari elemen A. Ada E elemen G, sedemikian hingga untuk setiap A elemen G berlaku A bintang E sama dengan E bintang A sama dengan A. Merupakan identitas. Baik, terima kasih banyak. Perkenalkan, saya Hananto Arif Nugroho akan melanjutkan materi grup pada definisi 3.2. Jika G bintang suatu grup yang memenuhi sifat komutatif, maka G bintang disebut grup komutatif atau grup abelian. Nah, yang seperti apakah sifat komutatif itu? Sifat komutatif akan terjadi jika A bintang B sama dengan B bintang A untuk semua A, B di G, atau jika ditulis dalam notasi matematika untuk setiap A, B elemen G, sedemikian sehingga A bintang B sama dengan B bintang A. Nah, yang seperti kita ketahui, sifat komutatif ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Dia tidak akan berlaku pada pembagian ataupun pengurangan. Kemudian lanjut pada definisi 3.3 tentang order group. Nah, di sini disebutkan jika order group adalah berhingga, maka grup tersebut disebut grup berhingga. Dan sebaliknya, jika order suatu grup tak hingga, berjumlah tak hingga, maka grup tersebut akan disebut grup tak hingga. Kemudian lanjut pada contoh grup, yaitu asosiatif, identitas, inverse, dan komutatif. Baik, saya Sirino Firdayanto akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya sebelumnya. Di sini kita lihat ada contoh 1. Ada Z adalah himpunan semua bilangan bulat, didefinisikan operasi pada Z. Seperti berikut, operasi tambah adalah operasi penjumlahan biasa, dan operasi kali adalah operasi perkalian biasa. Di sini Z, penjumlahan dan perkalian ini merupakan ring. Nah, untuk pembuktian, Z dan penjumlahan akan membentuk struktur grup abelian. Yang pertama, bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Bisa kita lihat, untuk setiap A dan B elemen Z, sedemikian sehingga A tambah B juga termasuk dengan elemen Z. Kemudian bersifat asosiatif. Untuk setiap A, B, dan C elemen Z, sedemikian sehingga penjumlahan A, B ditambah C itu sama hasilnya dengan A tambah penjumlahan B dan C. Kemudian akan mempunyai elemen identitas apabila ada E elemen Z, sedemikian sehingga untuk setiap E elemen Z berlaku A bintang E sama dengan E bintang A sama dengan A, yaitu 0. Jadi 0 di sini adalah elemen identitas dari bilangan bulat. Selanjutnya, setiap elemen akan mempunyai inverse apabila untuk setiap A elemen G ada B elemen G, sedemikian sehingga A bintang B sama dengan B bintang A sama dengan E. B adalah inverse dari elemen A. Dalam hal ini B sama dengan minus A. Kemudian dia akan bersifat komutatif apabila untuk setiap A, B elemen Z, sedemikian sehingga A dijumlahkan dengan B sama dengan dijumlahkan dengan A. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan pemaparan tentang contoh dari suatu grup. Langsung saja masuk pada contoh 2. Diketahui
ketahui Z5 adalah himpunan bilangan bulat dengan modulo 5. Didefinisikan operasi plus adalah operasi penjumlahan pada bilangan bulat modulo 5. Dan operasi kali adalah operasi perkalian pada bilangan bulat modulo 5. Suatu grup Z5 dengan operasi penjumlahan dan perkalian merupakan ring. Baik, kita masuk kepada pembuktian. Suatu grup Z5 dengan operasi penjumlahan membentuk struktur grup abelian. Untuk membuktikan ini adalah contoh dari grup, maka kita buktikan sesuai syarat dari suatu grup, seperti contoh 1 sebelumnya, di mana syaratnya yaitu tertutup, asosiatif, identitas, dan invers. Dan yang pertama, dari grup Z5 ini kita dapatkan Z5 bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan, karena setiap elemen A di Z5 dan B di Z5 berakibat A tambah B elemen Z5. Kita akan tunjukkan dengan tabel Cayley berikut. Nah, di sini ketika kita jumlahkan 0 ditambah 0, maka sama dengan 0, dan 0 ini berada pada Z5. Dan 2 ditambah 1 sama dengan 3, dan 3 ini berada pada Z5. Dan ketika kita coba jumlahkan 3 ditambah 1, itu sama dengan 4, dan 4 ini masih berada pada Z5. Dan untuk pembuktian yang kedua, kita dapatkan Z5 dengan operasi penjumlahan ini bersifat asosiatif, karena setiap A, B, C elemen Z5 itu berakibat A ditambah B, dan ketika ditambahkan C itu hasilnya sama saja dengan A ditambah B ditambah C. Sifat ini merupakan sifat asosiatif penjumlahan bilangan bulat. Selanjutnya, grup tersebut mempunyai elemen identitas. Jika ada E atau identitas elemen Z5, sedemikian hingga setiap A elemen Z berlaku A dioperasikan terhadap E itu sama dengan E dioperasikan terhadap A itu sama dengan A, yaitu 0. Jadi 0 adalah elemen identitas pada bilangan bulat modulo 5. Dan selanjutnya, setiap elemen mempunyai invers. Karena setiap A elemen Z5 ada A invers elemen Z5. Sedemikian hingga A dioperasikan dengan A invers itu sama dengan A invers dioperasikan terhadap A itu sama dengan E. Dan A invers dalam hal ini yaitu invers 0 itu sama dengan 0, dan invers 1 sama dengan 4, invers 2 sama dengan 3, invers 3 sama dengan 2, dan invers 4 itu sama dengan 1. Dan selanjutnya, grup tersebut bersifat komutatif, di mana setiap A, E, dan B elemen Z5 itu berlaku A ditambah B dikali A ditambah B, hingga seterusnya. Sifat komutatif yaitu penjumlahan bilangan bulat. Pada tabel Cayley sebelumnya, setiap baris dan kolom simetri terhadap diagonal utama. Audio Jungle.